negara ini nggak akan pernah benar-benar maju selama kita lebih tertarik membongkar ijazah daripada membongkar kebijakan. Ijazah bisa palsu, bisa asli. Tapi kebijakan yang salah itu bisa bikin jutaan orang sengsara. Kurang dari 24 jam setelah video pernyataannya menjadi ramai diperbincangkan, mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, mencabut dan mengklarifikasi ucapannya mengenai ijazah Presiden Joko Widodo. Pernyataan yang awalnya menyebut Presiden tidak lulus sarjana, ternyata dikoreksi sendiri oleh beliau tak lama kemudian. Alasannya, karena bertentangan dengan dokumen resmi UGM dan karena ada ancaman, kata beliau. Kejadian ini kembali mengarahkan sorotan publik pada isu yang telah berulang kali diperdebatkan, keaslian ijazah Jokowi. Ironisnya, di tengah ramainya perdebatan tentang dokumen masa lalu, kita justru lupa untuk menguliti hal yang jauh lebih penting dari seorang presiden. Kebijakan-kebijakannya yang berlawanan dengan apa yang telah beliau janjikan dan manuver-manuver politik yang dianggap kurang etis. Tonton sampai habis video ini agar kita semua memiliki mata elang yang tajam menilai pemimpin dan pejabat publik, tidak jatuh ke dalam jebakan drama politis kosong, dan tetap berpijak pada akal sehat, hukum, dan etika. Sudah saatnya kita beralih dari politik simbolik ke politik substansi agar rakyat tidak lagi mudah ditipu. Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi pertama kali mencuat pada tahun 2019 dan terus berulang hingga kini. Berbagai pihak meragukan validitas font, desain, hingga format dokumen. Polemik ini bahkan membuat beberapa orang harus mendekam di penjara demi mencari apa yang mereka sebut kebenaran. Namun, Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai institusi resmi penerbit ijazah, telah secara terbuka menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan tahun 1985. Penting untuk dipahami bahwa dalam hukum pembuktian, keterangan resmi dari institusi yang berwenang, dalam hal ini, UGM memiliki kekuatan yang sangat kuat. UGM adalah lembaga yang menerbitkan ijazah tersebut, menyimpan arsip akademik, dan memiliki otoritas penuh untuk memverifikasi keabsahan dokumen akademik alumninya. Maka, ketika UGM menyatakan bahwa ijazah tersebut asli dan didukung oleh arsip dan catatan resmi, maka secara hukum, hal itu menjadi alat bukti otentik yang sah dan sangat sulit untuk dibantah, kecuali ada bukti yang lebih kuat dan relevan secara hukum. Dengan demikian, membantah keaslian ijazah tersebut tanpa dasar yang sah bukan hanya tidak berdasar secara akademik, tetapi juga tidak dapat diterima dalam kerangka hukum formal. Pertanyaannya kini, mengapa isu ini terus dibicarakan padahal kesimpulan hukumnya sudah jelas? Untuk menjawabnya, mari kita cermati melalui analogi sederhana yang dekat dengan keseharian kita. Analogi yang akan membuka mata kita bahwa seringkali kita lebih terpaku pada sensasi daripada substansi. Bayangkan Anda datang ke klinik untuk berobat. Untuk meyakinkan diri Anda mengenai kualifikasi sang dokter, Anda minta ditunjukkan ijazah asli beliau. Anda berkata, kalau dokter tidak tunjukkan, berarti Anda dokter gadungan. Dokter tersebut menolak karena tentunya dokumen tersebut telah diverifikasi oleh institusi tempat ia bekerja. Kedua, dokumen tersebut memang adalah dokumen pribadi yang privasinya dilindungi undang-undang. Namun Anda justru menyebarkan informasi tidak benar bahwa sang dokter adalah dokter gadungan, hanya karena tidak diberi akses ke dokumen pribadi. Sadar tidak sadar, tindakan Anda ini ada resiko hukumnya. Hal serupa terjadi dalam polemik ijazah presiden. Masyarakat awam tidak memiliki kapasitas forensik, namun dengan data terbatas, menyimpulkan sesuatu yang sudah diselesaikan oleh institusi berwenang. Sebagian mungkin beranggapan bahwa karena presiden adalah pejabat publik, maka ia wajib menunjukkan semua dokumen pribadinya kepada masyarakat. Namun dalam konteks hukum dan tata negara, pengawasan terhadap keabsahan dokumen pejabat publik dilakukan melalui mekanisme institusional, bukan permintaan bebas dari warga negara satu persatu. Presiden, seperti halnya dokter, tetap memiliki hak atas privasi dokumen pribadi, kecuali terdapat proses hukum yang sah yang mewajibkan pembuktian terbuka. Karena itu, analogi ini tetap relevan. Baik dokter maupun presiden sama-sama diverifikasi oleh institusi resmi, bukan oleh opini media sosial. Kalaupun para ahli memiliki keraguan, sudah seharusnya menggunakan jalur yang benar untuk menyampaikan keraguannya secara proporsional dan beretika. Namun yang kita saksikan hari ini justru sebaliknya. Beberapa figur publik seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa justru menyebarkan tuduhan di ruang publik tanpa menyertakan data dan metode forensik yang dapat diuji secara akademik. Mereka mengklaim temuan ilmiah, namun tidak mempublikasikan hasil penelitian mereka di forum ilmiah agar dapat diuji sesama ilmuwan atau peer review. Khusus untuk Dr. Tifa, bahkan menurut saya, ini sangat memprihatinkan.
Beliau dikenal sebagai ahli epidemiologi, ilmu yang mempelajari penyebaran penyakit dan pola kesehatan populasi. Namun dalam isu ini, ia tiba-tiba mengambil peran sebagai ahli analisis anatomi wajah dan forensik dokumen, sebuah bidang yang sangat berbeda secara keilmuan. Tanpa dasar metodologis yang jelas, tanpa transparansi data, dan tanpa melalui uji validasi sesama ahli, klaim yang disampaikannya lebih menyerupai opini personal ketimbang temuan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Mereka tidak menggunakan hak konstitusional seperti mengajukan permintaan keterbukaan informasi publik, pengajuan sengketa ke Komisi Informasi, apalagi menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Alih-alih menggunakan jalur yang sah dan benar untuk mencari keadilan dan kebenaran, mereka malah melempar narasi dan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu ke ruang publik. Cara seperti ini tidak hanya merusak tatanan hukum, tapi juga menciptakan kebisingan yang menjauhkan kita dari diskusi yang lebih penting. Mengapa merusak tatanan hukum? Karena mereka menyebarluaskan tuduhan ijazah palsu tanpa mekanisme hukum yang benar, melanggar asas praduga tak bersalah, dan membuka ruang justifikasi hukum jalanan. Dalam negara hukum, setiap tuduhan harus diuji dan diproses secara institusional. Mengabaikan prosedur hukum bukan hanya melemahkan kredibilitas tuduhan itu sendiri, tetapi juga menciptakan preseden buruk yang dapat membahayakan siapapun di masa depan. Karena semua orang bisa saja dituduh tanpa perlindungan proses hukum yang adil. Ijazah memang penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana seseorang pemimpin menjalankan tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepadanya. Itulah yang seharusnya menjadi fokus evaluasi kita. Mari kita lihat kembali sejumlah kebijakan dan manuver-manuver politik Jokowi yang paling sering menuai kritik karena dianggap berlawanan dengan janji kampanye atau dianggap tidak etis. Janji akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Realitanya, proses hukum untuk penuntasan kasus-kasus ini mandek. Meskipun ada inisiatif non-yudisial seperti pengakuan dan pemulihan hak korban, tuntutan akuntabilitas pelaku secara hukum, pengadilan HAM ad hoc, belum terrealisasi. Dalam kampanyenya, beliau berjanji akan memperkuat dan tidak mengintervensi KPK, serta berkomitmen penuh memberantas korupsi. Namun revisi UU KPK 2019 yang memberangus independensi dan menumpulkan taring KPK sudah sewajarnya membuat kita mempertanyakan komitmen Jokowi untuk menumpas para perampok uang rakyat. Janji menciptakan 10 juta lapangan kerja, meningkatkan kualitas SDM, dan menjamin hak-hak pekerja. Kenyataannya, UU Cipta Kerja, Omnibus Law, dianggap oleh serikat buruh dan aktivis lingkungan sebagai kebijakan yang sangat merugikan. Isu-isu seperti penurunan pesangon, kemudahan PHK, fleksibilitas kontrak kerja, dan penurunan standar perlindungan lingkungan dinilai berlawanan dengan janji perlindungan pekerja dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kita juga menyaksikan pembiaran perusakan lingkungan demi tambang nikel, sawit, dan proyek strategis nasional. Tumbuhnya kembali pengaruh militer dalam jabatan sipil dan BUMN. Maraknya represi terhadap aktivis, mahasiswa, bahkan warga yang menyuarakan protes melalui media sosial. Pembentukan regulasi yang dipercepat tanpa partisipasi publik yang layak, seperti dalam kasus revisi UU KUHP dan UU Cipta Kerja. Serta penyelewengan konstitusi di akhir masa jabatannya dengan mendukung anaknya sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Itu adalah sedikit dari sekian banyak kebijakan dan manuver-manuver politik Jokowi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kualitas demokrasi kita, yang mirisnya tertutupi oleh hebohnya isu ijazah palsu itu. Mengapa isu ini terus dipakai dan dibahas? Karena ia mudah viral, mudah dipolitisasi, dan menyentuh emosi. Namun sayangnya, perdebatan ini tidak membawa publik pada peningkatan literasi kebijakan, namun justru menjauhkan kita dari hal-hal yang lebih mendesak, kesenjangan, korupsi, dan lemahnya akuntabilitas negara. Kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat justru sepi dari pembahasan dan pengawasan publik. Mari nilai seorang pemimpin dari janji yang ia ucapkan dan realita yang ia bangun. Saya tidak mengatakan bahwa semua janji kampanye harus dipenuhi secara mutlak. Dalam praktiknya, seorang pemimpin negara harus mampu menyesuaikan arah kebijakan nasional dengan dinamika kondisi global, krisis, dan tantangan baru yang tidak terduga. Saya juga tidak mengatakan semua kebijakan Jokowi jelek. Namun yang menjadi sorotan penting adalah ketika ada keputusan politik atau kebijakan yang diambil justru tidak etis atau bahkan melukai kepercayaan publik. Disinilah integritas dan akuntabilitas diuji, bukan sekadar mengenai apakah janji ditepati, tetapi apakah kekuasaan dijalankan dengan moral dan tanggung jawab.
Mari kita mulai belajar menilai secara objektif pemimpin-pemimpin kita. Tulis di kolom komentar. Di zaman Jokowi, kebijakan atau keputusan politik apa yang menurut Anda positif? Dan juga kebijakan atau keputusan mana yang mau Anda kritisi? Jelaskan opini Anda, dan mari kita bangun komunitas rakyat yang bisa berpikir sehat dan logik, tanpa ujaran kebencian. Like jika Anda sepakat bahwa substansi lebih penting dari sensasi. Subscribe untuk konten analisis yang menggali lebih dalam. Karena di balik semua yang tampak, selalu ada yang belum terungkap.